Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin, di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rejeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan, dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Apakah hanya butuh waktu setengah jam? Meskipun aku belum pernah melihat pil Yipin sebelumnya, aku tidak percaya jika ada pil yang bekerja langsung selama setengah jam. Lintian, apakah kamu tidak sedang berbicara omong kosong? Lian Xiuying bertanya kata demi kata dan mencibir. Lintian duduk di sana dan mendengarkan kata-kata Lian Xiuying. Dia tidak marah tapi melihatnya dengan cara memiringkan kepala. Lintian merasa bingung. Di dunia saat ini apakah sungguh tidak ada pil yang dapat bekerja selama setengah jam? Lintian awalnya berpikir setengah jam adalah waktu yang lama. Bayangkan, jika saat pertarungan sedang berlangsung kamu memiliki luka serius di tanganmu dan tidak bisa lagi bertarung, kemudian kamu menggunakan pil Yipin untuk mengobati tubuhmu, dan itu masih membutuhkan waktu setengah jam untuk sembuh. Apakah lawanmu akan memberikan waktu setengah jam dan menunggu luka-lukamu untuk sembuh? Jelas jawabannya adalah tidak. Di dalam pertarungan kekalahan sekecil apapun adalah petaka, apalagi harus menunggu setengah jam. Kenapa? Jangan bilang kamu belum pernah melihat pil seperti ini. Lintian melihat Lian Xiuying yang sedang mengejeknya dan bertanya dengan bingung. Pil di dunia ini kebanyakan hanya memiliki kemurnian 50%, pil 60% dapat dianggap terbaik, dan 70% kemurnian bahkan dianggap sudah langka. Bahkan jika aku belum pernah melihat pil dengan kemurnian 80%, pil dengan kemurnian 70% harus membutuhkan waktu sehari untuk bekerja. Bahkan bila itu adalah 80%, setidaknya harus memiliki waktu beberapa persen kan? Jawab Lian Xiuying. Mendengar kata-kata Lian Xiuying, membuat Lintian mengerti. Dengan pengetahuan yang buruk dunia ini tentang alkemi, pil yang dapat dibuat alkemis paling banyak adalah pil dengan kemurnian 70%, jangan katakan 80%, pil dengan kemurnian 70% sudah sangat langka. Apalagi 80 dan 100%, sudah lupakan. Lintian penasaran, bagaimana reaksi Lian Xiuying dengan pil 100% yang dia buat. Jika kamu belum pernah melihatnya, bukan berarti itu tidak ada. Kamu mungkin belum pernah melihat pil yang baik dan tidak mudah untuk mempercayainya. Kenapa kamu tidak mencobanya terlebih dahulu dan melihatnya? Lintian melanjutkan sambil memandang wajah Lian Xiuying dan tersenyum. Bagaimana cara mengujinya? Lian Xiuying bertanya. Seperti biasa, meminumnya, kata Lintian pelan. Maksudku siapa yang harus meminumnya? Tanya Lian Xiuying lagi. Tentu saja harus orang yang cacat. Kata Lintian sedikit tidak sabar. Aku tidak cacat, apakah yang kamu maksud dirimu sendiri? Lian Xiuying bertanya untuk yang ketiga kalinya. Dan memandang Lintian dengan penuh arti. Lian Xiuying, apakah kamu melihat aku sedang sakit? Aku benar-benar ragu, apakah kamu ketua dari pavilion ini? Kamu terlihat seperti wanita berdada besar dan memiliki sedikit otak. Apakah tidak ada orang sakit di pavilion suci? Jika memang tidak ada, aku bisa membuatmu cacat. Lintian merasa sakit kepala dan berkata kepada Lian Xiuying dengan marah. Lian Xiuying yang duduk di depan Lintian, dan mendengarkan kata-kata Lintian yang mengatakan dirinya bodoh dan dada besar, Lian Xiuying tidak merasa marah, tapi dia tersenyum lebar dengan penuh kemenangan. Melihat Lintian kehilangan emosinya, Lian Xiuying merasakan kemenangan di hatinya. Paman Zhang, suruh Nin Er kemari. Setelah Lian Xiuying puas tersenyum, giok muncul di tangannya secara gaib dan berkata. Lintian melihat giok yang tiba-tiba muncul di tangan Lian Xiuying dan tidak terkejut. Dari pedang yang muncul sebelumnya, Lintian telah mengetahui jika Lian Xiuying memiliki alat pentimpanan. Apalagi giok itu adalah giok komunikasi yang umum digunakan. Ketua Lian, apakah ada sesuatu? Tak lama kemudian wanita yang dipanggil Nin Er masuk dan berkata kepada Lian Xiuying.
Min Er adalah salah satu pelayanan paviliun, karena suatu kecelakaan, menyebabkan lengan kanannya patah dan dia adalah seseorang yang cocok untuk dijadikan kelinci percobaan. Kamu minum pil ini? Melihat Min Er berdiri di sampingnya, Lian Xiuying mengambil pil di atas meja dan berkata langsung. Tanpa keraguan di matanya, Min Er langsung mengambil pil itu dan langsung memakannya. Setelah setengah jam alis Min Er berkerut, dia melihat tangan kanannya, kemudian tangan kirinya bergerak. Melihat Min Er seperti itu, Lian Xiuying mengerutkan keningnya, kemudian dia mengalihkan pandangannya dan melihat Lintian. Tahan dia. Sebelum Lian Xiuying berkata, Lintian berkata terlebih dulu. Meskipun Lian Xiuying penasaran, dia masih melakukan apa yang dikatakan Lintian. Lian Xiuying mengangkat tangan kanannya, dan gerakan tangan kiri Min Er segera berhenti. Bagi Lian Xiuying yang berada di tahap Yuan Qi, menghentikan gerakan Min Er yang manusia biasa adalah hal sepele. Terdengar suara kulit kacang pecah dari tangan sebelah kanan Min Er yang bengkok. Mengikuti suara itu, dari suku sampai ke pergelangan tangan Min Er, perlahan-lahan tulang sendiri yang tidak pada tempatnya kembali ke tempat semula, dan daging yang berengkat serta membiru mulai menghilang. Lian Xiuying yang duduk dan melihat kejadian di depan matanya, dia terkejut dan tercengang, matanya yang indah memperhatikan tangan Min Er dengan seksama seolah-olah tidak percaya. Min Er, coba gerakan tanganmu. Setelah terbangun, dengan tatapan yang masih tidak percaya, Lian Xiuying langsung berkata. Dengan keningnya yang masih penuh dengan keringat, dan nafas yang terengah-engah, Min Er mengangguk, kemudian dia mengangkat tangan kanannya dengan perlahan, seketika dia tidak merasa sakit lagi. Dia menekuk tangannya lagi, dan selanjutnya dia menggerakkan tangannya sesuai keinginannya. Merasakan tangan kanannya kembali ke semula, Min Er kembali tersenyum bahagia. Kemudian dia melihat Lian Xiuying lagi. Min Er menundukkan kepalanya dengan rasa terima kasih, dan berkata, Ketua Lian terima kasih telah berbaik hati kepada Min Er. Baik, bekerjalah dengan hati-hati lain kali. Sekarang kamu bisa kembali. Lian Xiuying mengangguk dan berkata kepada Min Er sambil tersenyum. Min Er mengangguk dan mengucapkan terima kasih beberapa kali lalu pergi. Lintian, ini sungguh luar biasa. Kemudian Lian Xiuying melihat Lintian lagi dan berkata dengan tampilan wajah yang penuh semangat. Dari awal sampai akhir Lintian tidak terlalu memperdulikan apa yang terjadi, dia sudah tahu hasilnya, jadi untuk apa melihatnya. Lintian hanya duduk dengan santai di sana dan menikmati teh yang hampir dingin. Ketika Lintian mendengarkan kata-kata Lian Xiuying, dia mengangkat kepalanya, melihat tampilan Lian Xiuying yang semangat. Lintian hanya mencibir dan berkata, oh, akhirnya orang bodoh dapat melihat sedikit dunia yang sebenarnya. Lian Xiuying tidak peduli dengan kata-kata Lintian. Lian Xiuying menatap Lintian dengan tatapan yang semangat, melihat Lintian seperti harta yang langka, perasaan malu dan marah di masa lalu telah hilang, yang ada saat ini Lian Xiuying seperti gadis kecil yang menemukan permen kesukaannya. Tuan Muda Lin, pil Yipin ini aku menginginkannya, aku juga akan membayar dengan harga yang sesuai, Lian Xiuying berkata kepada Lintian. Dia tidak lagi memanggil Lintian dengan namanya langsung, tetapi kali ini Lian Xiuying memanggilnya seperti di awal, Tuan Muda Lin. Perubahan sikap Lian Xiuying sekarang ini, menunjukkan dia sebagai ketua paviliun suci yang sopan dan menghargai Lintian. Melihat berapa cepatnya perubahan emosi Lian Xiuying, Lintian merasa dia sedang berbicara dengan seorang gadis kecil yang naif dan bukan seorang ketua paviliun suci atau praktisi Yuan Qi. Jika tidak melihatnya sendiri, Lintian tidak akan percaya bahwa Lian Xiuying adalah seorang nomor satu di paviliun suci. Katakan, Lintian berkata dan kembali ke penampilan acuh tak acuhnya. Pil pertama dengan kemurnian 50%, di pasaran memiliki hara 500 koin perak. Setiap kenaikan tingkat bertambah 100 koin perak, dan seharusnya kemurnian 80% adalah 800 koin perak. Lian Xiuying tidak langsung menjawab, tetapi menjelaskan. Tapi, dengan kelangkaan pil ini, dan apa yang dapat dilakukan pil Yipin yang saya lihat barusan, saya berani membayarnya dengan harga 1.500. Bagaimana menurut Tuan Muda Lin?
Apakah itu baik-baik saja? Lian Xiuying melanjutkan, memandang Lin Tian dengan senyum ramah dan menawarkan. Lin Tian tidak segera menjawab, dia duduk di depan Lian Xiuying dan menaikkan alisnya. Lin Tian berpikir itu akan berharga 1000 koin perak, tetapi Lian Xiuying berani memberikan harga 1500, yang tidak terduga untuk Lin Tian. Harga ini juga jauh lebih baik. 2000, ini adalah harga terakhir yang dapat saya berikan kepada Anda. Melihat Lin Tian mengerutkan kening dan berpikir, Lian Xiuying segera berkata dan menaikkan harga. Mendengar kata-kata Lian Xiuying, Lin Tian segera melihat Lian Xiuying dan tersenyum. Lin Tian awalnya mengerutkan kening dan berpikir, harga 1500 adalah yang tidak diharapkan. Lin Tian juga berkata hendak setuju, tapi Lian Xiuying salah paham kepada dirinya sendiri, mengira bahwa Lin Tian tidak puas, dan segera menaikkan harga. Lin Tian juga yakin jika dia menolak harga yang ditawarkan oleh Lian Xiuying saat ini dan meminta lebih, Lian Xiuying pasti akan setuju. Tapi Lin Tian tidak melakukannya. Menurut Lin Tian, pil Yipin hanya peringkat pertama di masa depan. Dia juga dapat membuat pil yang lebih baik daripada pil Yipin dan menghasilkan lebih banyak uang, jadi tidak perlu terburu-buru. Tujuan Lin Tian sekarang adalah untuk membeli 2 bahan yang kurang untuk meredam tubuhnya dan tidak perlu terlalu mengatakan kekayaan di matanya. Baik, itu adalah 2000, Lin Tian mengangguk dan setuju. Mengetahui Lin Tian setuju di harga 2, Lian Xiuying segera menghela nafas lega dalam hatinya dan tersenyum. 3 pil Yipin berarti 3000 koin, Tuan Muda Lin, apakah kamu hanya memerlukan koin perak? Atau diganti dengan koin emas? Lian Xiuying bertanya. Alat penukaran di dunia ini oleh manusia hanya koin perak dan koin emas. 1 koin emas setara dengan 10 koin perak. Untuk 3000 koin perak akan menjadi 300 koin emas. Ganti semua dengan koin emas. Untuk 1 pil yang dipakai Nin Er tadi, aku hanya akan mengambil setengah harga, ucap Lin Tian. Aku juga membutuhkan dia hal. Rumput api tingkat keempat yang harus berumur 100 tahun dan inti binatang spiritual tingkat keempat. Untuk inti binatang spiritual tingkat keempat harus memiliki sifat pertahanan tubuh yang kuat, Lin Tian melanjutkan. Lian Xiuying tidak langsung menjawab, dan sedikit menaikkan keningnya. Inti binatang spiritual tingkat keempat dengan sifat pertahanan dan penyerangan, kami memiliki banyak dari mereka di sini, kata Lian Xiuying beberapa saat. Tapi untuk rumput api tingkat keempat kami tidak memilikinya. Dengan tatapan keraguan yang terlintas di matanya, Lian Xiuying melanjutkan. Apakah tidak ada? Lin Tian bertanya kembali, meski rumput api agak langka, tapi setidaknya tidak selangka ginseng bulan. Seharusnya untuk pavilion suci, itu bukanlah hal yang sulit untuk mencarinya. Tapi Lin Tian tidak menduga, pavilion suci yang terbaik dalam penjualan ramuan di kota Longshan ternyata tidak memilikinya. Lian Xiuying tidak berkata, hanya menggelengkan kepala. Meskipun agak kecewa, Lin Tian hanya bisa menunggu. Jika ada kabar tentang rumput api kamu bisa menghubungiku, kata Lin Tian kepada Lian Xiuying. Inti binatang tingkat 4 seharga 200 koin emas, dengan hasil pil Yipin yang berjumlah 250 koin emas, dan dikurangi inti binatang. Sisanya hanya 50 koin emas. Lian Xiuying memberikan 50 koin emas kepada Lin Tian. Lin Tian mengangguk dan mengambil 50 koin emas dari Lian Xiuying. Tuan Muda Lin, senang bekerja sama dengan Anda. Lian Xiuying tersenyum melihat Lin Tian di depannya. Lin hanya tersenyum juga kepada Lian Xiuying, tapi dia tidak segera bangkit dari tempat duduknya untuk pergi, tapi dia malah bertanya. Apakah kamu bisa mengambil pil Yipin dengan kemurnian 90%? Apa? Lian Xiuying yang sedang tersenyum senang segera berhenti dan berkata dengan terkejut. Apakah itu sungguh 90%? Dengan tatapan ragu dan terkejut, Lian Xiuying bertanya lagi. Bukankah tadi aku sudah bilang, bahkan ketika kamu belum melihat hal-hal yang tidak mungkin, bukan berarti itu tidak ada sama sekali. Kamu hanya belum pernah melihatnya. Dunia ini begitu besar dan hal-hal mustahil selalu ada. Bagaimana, apakah kamu berani mengambilnya? Memandang penampilan Lian Xiuying yang terkejut, Lin Tian merasa lucu di dalam hatinya dan berkata,
Lian Xiuying menghilang nafas dalam-dalam, menenangkan keterkejutannya dan memandang Lin Tian dengan serius. Penampilan Lian Xiuying yang sedang berjuang sangat lucu, dan dadanya yang besar naik turun sangat menggoda. Meskipun itu harus sedikit merepotkan, kenapa aku harus tidak berani, aku akan mengambilnya. Dengan tatapan tegas Lian Xiuying berkata. Dan bagaimana jika ditambah dengan pil Yipin yang sama tapi memiliki kemurnian 100%, Lin Tian menambahkan, memandang dada besar Lian Xiuying yang naik turun dan tersenyum main-main. Ini, mendengar kata-kata 100% kemurnian, Lian Xiuying hanya mengeluarkan satu kata dari mulutnya dan tidak dapat melanjutkan. Jika pil dengan kemurnian 80% sudah dianggap legenda, bagaimana dengan kemurnian 90% dan 100%? Lian Xiuying merasa sangat bingung dan tidak dapat berpikir untuk sementara waktu. Sebelum Lian Xiuying kembali sadar, Lin Tian mengeluarkan 3 pil Yipin dengan kemurnian 90% dan 2 pil 100% dari dalam bajunya. Setelah meletakkan 5 pil Yipin di atas meja, Lin Tian kembali melihat Lian Xiuying yang masih tak sadarkan diri dan tersenyum di sudut mulutnya. Lian Xiuying masih belum sadar, dan ketika dia melihat 5 pil di atas meja, Lian Xiuying yang masih bingung segera menjadi bodoh. Tanpa sadar tangan halus Lian Xiuying mengambil pil di atas piring, dan melihat pil di tangannya dengan mata yang cerah, entah karena terkejut atau senang. Aroma yang menyegarkan keluar dari pil Yipin, dan menyebar ke seluruh ruangan. Aroma obat yang kuat juga tidak terlepas dari hidung Lian Xiuying. Dia mengambil nafas panjang dan menghirup aroma obat yang kuat merasuki tubuh Lian Xiuying. Membuat tubuhnya yang kelelahan kembali segar. Sebelum Lian Xiuying bisa mengambil isapan besar lagi, Lin Tian segera menghentikannya, dan berkata padanya dengan nada yang menghina. Mendengar kata-kata Lin Tian, Lian Xiuying memutar kepalanya dengan cepat dan menatap Lin Tian dengan wajah merah karena marah. Tidak tahu mengapa Lian Xiuying merasakan hari ini hari tersisa baginya. Dari awal hingga akhir berkali-kali Lian Xiuying kehilangan emosinya di hadapan Lin Tian. Lian Xiuying hampir tidak bisa menang menghadapi Lin Tian, kecuali kultivasi yang lebih tinggi darinya. Untuk apa Anda terus melawan jika hasilnya sudah ditentukan? Pil dengan kemurnian 80%, kami berani mengambilnya dengan mudah. Untuk yang kemurnian 90% kami juga masih bisa mengambilnya, tapi jika itu kemurnian 100%. Apakah kamu tidak berani mengambilnya? Ternyata paviliun suci hanya segitu, Lin Tian mencibir. Lin Tian, bajingan kamu, dengan wajah merah karena marah, Lian Xiuying mengepalkan tangannya dan memandang dingin ke arah Lin Tian. Penampilan tenang Lin Tian sungguh membuat Lian Xiuying merasa sangat marah, tetapi Lian Xiuying tidak berdaya. Dia tahu bahwa saat ingin dia tidak boleh melampiaskan amarahnya saat ini. Melihat Lin Tian dengan mata merah dan berkata, "Bisakah kamu memberiku sedikit ruang untuk berbicara?" Lin Tian hanya mengangguk dan tersenyum. 3 hari dari sekarang kami akan mengadakan pelelangan di paviliun suci ini. Aku juga berencana akan meletakkan 2 pil di sana dengan kemurnian 80% dan 90% untuk dijadikan bahan lelangan. Meski kabar itu akan membuat gempar kota Longshan dan kota-kota sekitarnya. Jika itu benar 100% bukan hanya kota sekitar yang akan mendengarnya, tapi kota besar yang berada di Provinsi Zhou pasti tidak akan luput dari berita ini. Bukankah itu adalah sesuatu yang baik? Lin Tian mencela. Memang itu adalah hal baik, tapi tidak sepenuhnya baik. Jika orang-orang itu hanya datang untuk pil dan segera pergi, itu adalah hal baik. Tapi jika mereka telah mendapatkannya dan mencari informasi tentang pil ini, kami yang sekarang tidak memiliki energi untuk menolaknya, kamu juga sudah tahu apa tingkat tertinggi kultivasi dari kota ini. Apakah mereka dapat menahan orang 9 yang datang itu? Lian Xiuying sedikit menjelaskan. Orang-orang yang datang dari Provinsi Zhou, apakah itu akan sama seperti kamu? Tanya Lin Tian. Mendengar perkataan Lin Tian, Lian Xiuying sedikit terkejut. Dari perkataan Lin Tian, Lian Xiuying juga baru menyadari bahwa dari awal hingga sekarang, Lin Tian telah mengetahui ke dalam dirinya. Ketenangan dan kata-kata Lin Tian
yang telah dia dengar selama ini menunjukkan bahwa pemuda itu memiliki pandangan dunia yang lebih tinggi dari dirinya. Tidak semuanya kemungkinan yang datang dari mereka berada di tingkat bawaan dan hanya ada satu atau dua yang berada di tingkat Tuan Qi. Lian Xiuying menjelaskan. Lin Tian mengangguk dan mengerti akan kekhawatiran Lian Xiuying. Pembudidaya Tuan Qi pasti akan bertanya kepada Paviliun Suci, dari mana asal-usul pil yang dilelang. Tentu saja Lian Xiuying tidak akan memberi tahu mereka tentang identitas Lin Tian. Paviliun Suci masih memiliki kemampuan untuk menahan pembudidaya Yuan Qi yang akan mencari tahu identitas Lin Tian. Mengetahui kekhawatiran Lian Xiuying, Lin Tian mengangguk. Paviliun Suci ini memang pantas dengan namanya dan menjaga keselamatan pelanggan 7 dengan baik. Kamu tidak perlu memikirkan hal-hal lain. Jika mereka bertanya tentang pil ini, katakan saja itu berasal dari pemuda dengan pemurnian Qi 6, Lin Tian berkata. Apa? Bukankah itu memberi mereka informasi tentangmu? Lian Xiuying terkejut dan diam sejenak. Hampir seperti itu, tapi apakah pembudidaya bawang ini bisa mencariku dengan mudah adalah sebuah kesalahan, jawab Lin Tian. Apakah kamu yakin tidak membutuhkan saran kami? Lian Xiuying merasa ragu. Lin Tian adalah pembudidaya Qi ke-6. Apakah dia dapat mengambil semua pembudidaya bawaan yang akan mencarinya? Itu hanya pembudidaya bawaan kecil, apa yang perlu ditakutkan? Jangan katakan itu bawaan, bahkan jika itu adalah inti emas, mereka bahkan tidak akan dapat menangkap bayangan dari diriku, Lin Tian berkata dengan rasa percaya diri. Dari momentum dan kepercayaan diri Lin Tian sebelumnya, Lian Xiuying melihat bayangan pria yang selalu diimpikan dalam diri Lin Tian. Jika memang begitu aku tidak perlu ragu lagi, Lian Xiuying mengangguk dan tersenyum. Aku tidak bisa memberikan harga yang tepat untuk pil dengan kemurnian 90% dan 100% ini. Tapi, di pelelangan kami akan memberikan harga 1000 koin emas untuk kemurnian 90% dan 2000 koin emas untuk kemurnian 100%. Itu adalah harga awal untuk kualitas terbaik pil ini, saya yakin harganya akan naik 3 kali lipat, kata Lian Xiuying. Lakukan seperti yang kamu inginkan, kata Lin Tian acuh tak acuh. Dari hasil penjualan di pelanggan kami akan mengambil biaya 10% dari hasil penjualan. Tidak masalah, jawab Lin Tian tenang. Melihat Lin Tian seperti ini Lian Xiuying merasa senang dalam hatinya. Ini adalah salah satu giok dari Paviliun Suci. Dengan giok ini, jika kamu di masa depan membeli sesuatu di tempat kami, kamu akan mendapatkan diskon sebesar 30%. Lanjut Lian Xiuying, Lin Tian mengangguk dan mengambil giok darinya, lalu Lin Tian bangkit dari tempat duduknya dan berniat untuk pergi. Paman Zhang, datanglah kemari, ada yang ingin aku bicarakan. Nona Lian, apakah ada sesuatu yang terjadi? Aku tidak tahu paman. Lian Xiuying menggelengkan kepalanya dengan mata yang penuh keraguan. Lian Xiuying sungguh bingung dengan apa yang terjadi barusan. Biasanya, Lian Xiuying adalah wanita yang cerdas dan selalu di atas semuanya saat melakukan negosiasi. Seperti yang dikatakan Lin Tian kepadanya, dia seperti seorang anak perempuan kecil yang naif. Apa yang terjadi? Melihat keraguan di mata Lian Xiuying, Paman Zhang kembali bertanya. Paman Zhang, apakah kamu tahu sesuatu tentang pemuda yang bernama Lin Tian tersebut? Lin Tian, ketika saya melayaninya di lantai bawah, saya pernah mendengar tentang Lin Tian ini. Dari perkataan orang 6 yang datang kemari, dia adalah tuan muda dari keluarga Lin. Menurut rumor yang saya dengar, dia tidak bisa berlatih dan dianggap sia-sia seperti kayu mati. Itu tidak mungkin, Lian Xiuying berkata. Apa ada yang salah? Zhang Wei bingung dan bertanya. Jika dia tidak berlatih dan dianggap sebagai limbah, kenapa dia berada di tingkah kemurnian Qi ke-6? Bukan hanya itu, dari ketenangan dan kata-katanya, dia tidak seperti pemuda yang berusia 20 tahun. Dia seperti telah melihat dunia lebih luas dari diriku. Aku yakin, jika dia bukanlah pemuda yang sia-sia, kata Lian Xiuying menjelaskan. Bawahan juga tidak tahu, kata Zhang Wei sambil menggelengkan kepala. Paman Zhang, menurutmu apa yang dapat membuat seseorang berubah 180 derajat dalam waktu sekejap?
Zhang Wei berpikir sejenak dan berkata, mungkin ada dua hal yang menyebabkan seseorang berubah. Pertama, dia menemukan harapan karun atau sesuatu secara kebetulan dan membuat nasibnya berubah seketika. Kedua, ada praktisi sangat kuat yang berdiri di belakang dan secara sukarela mengubah hidupnya. Sedikit tambahan yang ketiga, dan yang tidak pasti, dia seorang monster tua yang hidup ribuan tahun dan menempati tubuh dari tuan muda keluarga Lin. Lian Xiuying mengangguk di beberapa kata dan mencermatinya. Dia memiliki dua kemungkinan, dia kemari untuk menawarkan pil yang sangat berbahaya tanpa menyembunyikan identitasnya, dia pasti memiliki kepercayaan diri yang kuat, dan kepercayaan itu harus didapat dengan seseorang yang menjaga di belakangnya dan orang yang berdiri di balik layar pasti memiliki kepercayaan diri untuk melawan paviliun suci. Lian Xiuying menebak. Dan aku merasa orang yang di belakang datang ke sini dengan cara mengirim lintian sebagai umpan, orang itu mungkin menginginkan ikan besar yang ada di paviliun, dan aku telah mengambil umpan itu. Lian Xiuying berkata. Mendengar analisis Lian Xiuying, Zhang Wei terkejut, Paman Zhang apalagi yang kamu ketahui tentangnya? Lian Xiuying bertanya dan memecah suasana tegang di ruangan itu. Benar. Saya juga mendengar bahwa ayah dari Lintian adalah Lin Nantian. Ketika sampai di sini, Zhang Wei berhenti berbicara dan kejutan terlintas di matanya. Lian Xiuying yang mendengar nama Lin Nantian juga terkejut dan membuat mereka berhenti sejenak. Untuk beberapa saat tidak ada lagi suara yang terdengar di ruangan. Apakah itu sungguh Lin Nantian? Setelah tenang, Lian Xiuying bertanya kepada Zhang Wei untuk memastikan. Meskipun saya tidak terlalu yakin, tapi saya masih memiliki keyakinan 80%. Mendengar penjelasan Zhang Wei, Lian Xiuying merasa sesuatunya tidak lagi sederhana. Lin Nantian, nama itu seperti legenda di tempatnya, banyak orang tua dari keluarga besar menjadikannya panutan untuk para junior. Lian Xiuying juga mendengar kisah tentang nama Lin Nantian, orang tuanya juga tidak luput menjadikan Lin Nantian sebagai panutan. Jika itu adalah Lin Nantian, semua akan menjadi mungkin, orang yang di belakang Lintian pasti bukan orang sembarangan, bahkan jika Lin Nantian telah pergi, kekuatan-kekuatan besar itu pasti akan melakukan yang terbaik untuk putranya. Nona Lian, ini bukanlah sepenuhnya berita yang buruk, menurut Zhang Wei ini adalah berita yang langka. Maksudmu? Lian Xiuying merasa bingung. Nona Lian, coba pikirkan kembali orang-orang di sekitar Lin Nantian, pasti bukanlah karakter sederhana, tapi mereka memilih paviliun kita terlebih dahulu daripada kekuatan lainnya. Ini menunjukkan bahwa mereka masih mempercayai kekuatan dan kredibilitas paviliun suci. Meskipun di kota ini tidak ada yang menyadari nama Lin Nantian, tapi untuk kita yang mengetahui dan bekerja sama dengannya, itu adalah kesempatan besar. Apalagi kita memiliki start lebih awal dan masih bekerja sama dengan putranya. Bayangkan jika putranya masih lemah sekarang dan kita dapat membantunya untuk terbang ke langit di masa depan, dan apa yang kan kita dapatkan di masa depan. Pasti itu adalah kesempatan besar untuk membantu di saat dia paling membutuhkan. Saya juga berani berkata bahwa imbalan yang akan kita dapat pasti tidak akan pernah terbayangkan. Zhang Wei berkata kepada Lian Xiuying dengan bersemangat. Paman Zhang benar. Lian Xiuying mengangguk setuju. Orang seperti Lintian adalah seperti naga di perairan dangkal, dan suatu saat akan pergi dan terbang ke langit. Orang seperti itu harus menjadi kawan, tidak boleh menjadi lawan, kata Zhang Wei. Baik Paman Zhang, suruh beberapa orang untuk mengasihinya dan melindunginya secara diam-diam. Lian Xiuying berkata kepada Zhang Wei dengan penuh semangat, dan juga panggil beberapa orang dari keluarga untuk mengamankan pelelangan beberapa hari ke depan. Aku merasa sesuatu yang besar akan terjadi, lanjut Lian Xiuying. Baik Nona, Zhang mengangguk dan segera pergi untuk melaksanakan tugas yang diberikan oleh Lian Xiuying. Lintian, aku tidak menduga bahwa kamu memiliki ayah yang luar biasa, tapi apa? Meskipun kamu memiliki ayah yang luar biasa, karena kamu telah berani menyentuhku, aku tidak akan melepaskanmu. Lian Xiuying berkata kepada dirinya sendiri. Setelah meninggalkan paviliun suci,
Lintian tidak tahu bahasanya Lian Xiuying membahas tentang dirinya. Bahkan jika Lintian mengetahuinya, dia tidak akan memperdulikannya. Ketika dia memutuskan untuk pergi ke paviliun suci tanpa menyembunyikan identitasnya, Lintian telah memikirkan konsekuensinya dan memang ingin mereka menyelidiki asal-usulnya. Jika paviliun suci memang pintar, mereka pasti tidak akan melakukan hal bodoh. Setelah meninggalkan paviliun suci dan berjalan ke arah rumahnya, waktu hampir siang hari, berjalan-jalan di antara pedagang jalanan, Lintian tiba-tiba menghentikan langkahnya. Tanpa menoleh ke belakang, melalui indera spiritual, Lintian melihat 4 orang dewasa dengan tubuh kekar diam-diam mengikutinya dari belakang. 4 orang ini adalah orang yang Lintian lihat di paviliun suci, para pemburu yang sedang membeli sesuatu di sana. Yang terkuat dari mereka memiliki kemurnian Qi tingkat ke-6, sisanya ke-5 dan ke-4. Mereka sepertinya sudah mengawasinya sejak memasuki paviliun suci. Lintian tidak pernah menyembunyikan keberadaannya dan berjalan di keramaian. Melihat kondisinya saat ini, mereka pasti sedang menunggu kesempatan yang tepat untuk melaksanakan aksinya. Dapat dilihat bahwa ini bukanlah sesuatu yang asing bagi mereka. Ketika Lintian memikirkannya, dia baru berada di dunia ini kurang dari 3 hari, dan tidak menyinggung banyak orang. Lintian hanya memiliki kebencian pada tuan muda dari keluarga Lin dan persimpangan paviliun suci barusan. Jika dilihat dari situasi saat ini, mereka bukanlah dari paviliun suci. Jika tidak, mereka pasti akan melakukannya sejak lama, sejak berada di paviliun suci, yang lebih menguntungkan bagi mereka dan tidak perlu menunggu lama seperti sekarang ini. 4 orang ini pasti dari keluarga Lin, karena dia telah membunuh 2 orang suruhan Lin Kai. Dia pasti sangat marah dan menyuruh seseorang untuk membunuh dirinya. Bagaimanapun Lintian tidak takut, di matanya mereka berempat hanyalah ikan kecil. Melihat Lintian berhenti, salah satu dari orang yang memiliki pelatihan Qi ke-6 mengerutkan kening dan menduga bahwa Lintian telah menemukannya. Tepat ketika melihat Lintian mulai berjalan kembali dan memasuki gang kecil, pria itu segera bergegas berlari dan menyusulnya, tidak lupa diikuti oleh 3 orang lainnya. Sesampainya di dalam gang itu, pria kuat itu menemukan gang buntu, dan Lintian yang sedang berdiri beberapa meter di depannya, terlihat tenang dan sambil tersenyum. Senyum Lintian tampak tidak berbahaya bagi manusia dan hewan. Pria itu terkejut dan merasa ada yang salah. Dia menduga bahwa Lintian sedang menunggunya dan sudah memasang perangkap. Aku tidak menyangka ada jalan ke surga tepat di depan mata, tapi kamu tidak memilihnya dan lebih memilih jalan menuju ke neraka. Pria itu melihat Lintian yang berdiri di depannya beberapa meter, dengan tatapan dingin dan berkata dingin. Lintian masih berdiri di sana dan melihat 4 orang di depannya dengan tenang, dan mendengar kata-kata itu Lintian tidak merasa marah dan masih tersenyum. Ini adalah tempat yang bagus untuk membunuh. Bersambung, terima kasih untuk semua para tetua, leluhur semuanya yang sudah setia bersama alurmu. Jangan lupa juga jauhi permainan 4 psikiater yang menyesatkan, agar keluarga para tetua tetap aman dari masalah. Kita lanjut episode selanjutnya ya, hehehehe.